Sampai saat ini, Lai Qian tidak tahu mengapa apinya meledak tanpa membahayakan Xiao Yan. Tentu saja, apa yang tidak dipahami Li Qian, adalah bahwa dia telah menghadapi banyak pertempuran dengan mengenakan armor dewa palsu, dan pada dasarnya sebagian besar serangan dapat dengan mudah diselesaikan oleh armor dewa palsu. Dia sudah cukup percaya diri dengan armor dewa palsu. Tetapi pada saat ini, guntur menghanyutkan tubuhnya di dalam baju zirah, menyebabkan daging dan darahnya runtuh, hampir setengah mati. Xiao Yan mencubit kekuatan tubuh abadi dengan 5 jari, langsung mencubitnya, memelintirnya, lalu menghancurkannya. Fitur wajah yang terdistorsi di depan barisan terlihat, dan matanya menunjukkan ekspresi memohon bantuan. Pada saat yang sama, lebih dari selusin pejuang Taiksu bergegas menuju Xiao Yan dari lautan api. Senior berputar-putar di depan, permohonan terakhirnya untuk belas kasihan belum diucapkan, kepalanya menjadi tak tertahankan. Kekuatan 5 jari Xiao Yan Tianling Gai dicubit oleh Xiao Yan. Menghadapi lebih dari selusin prajurit Taiksu, sosok Xiao Yan lurus. Pejuang Taiksu ini sudah memiliki 5 kristal emas merah di dada mereka, yang bisa berisi kekuatan abadi yang kuat, dan baju besi Void God di tubuh mereka memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Hanya saja saat mereka mendekati Xiao Yan, terdengar gemuruh-gemuruh. Selusin tubuh Taiksu segera terungkap, Xiao Yan membuka lengannya dan mengubah sekelilingnya menjadi lautan guntur. Setiap kali tersapu, guntur adalah Haotian Zenti di bawah kekuatan kehancuran, mungkin tidak sebaik Mixutian Lei si Haotian benar-benar lelah, itu benar-benar tertahan untuk Taiksu. Kemampuan yang begitu naif dan melelahkan adalah mampu mengabaikan pertahanan apapun selain tubuh fisik. Jadi sekuat apapun pertahanan dari armor False God, memang bisa menembus armornya hingga ke daging di armor tersebut. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu pasti bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh daging di dalam armor Void God ini. Bahkan setelah Xiao Yan menjerit melengking dan memancarkan Tianle di tubuhnya, Xiao Yan memusnahkan lebih dari selusin pejuang Taiksu, dan bahkan mengambil armor Void God dari mereka secara utuh. Bahkan jika dia kehilangan akal, ketika Xiao Yan memusnahkan lebih dari selusin pejuang Taiksu, dia masih memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, dan belati lampu hijau muncul di tangannya, dan kemudian dia mengayunkan dengan keras ke arah kehampaan, dan celah penuh badai muncul. Memasuki celah yang sangat tidak stabil dalam kehampaan ini adalah pelarian sempit bagi Qian Qian, tetapi lebih baik daripada tinggal di sini dan dimusnahkan oleh Xiao Yan, setidaknya masih ada secercah kehidupan. Pada saat ini, kepala yang dihancurkan dan diledakkan oleh Xiao Yan telah tumbuh setengah dari bentuknya, dan itu tampak menakutkan. Terlihat aneh, langkah selanjutnya adalah menjelajah ke celah-celah kosong untuk menempa. Pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan langsung meledak ke arah retakan, menyebabkan ruang menjadi terdistorsi dan tidak stabil, dan kekuatan tumbukan membuat Lai Qian mundur. Sialan, kelompok sampah itu hanya beberapa di belakang barat, dan kepala normal sebelum pemulihan tidak bisa menahan teriakan. Ketika Lai Qian hendak menoleh, firasat buruknya mencapai puncaknya, dia bahkan tidak berani menoleh. Apakah kamu melihat itu? Taiksu, Saturnus juga kosong. Jika kota atau orang itu adalah Anda, apakah Anda bersedia melihatnya dilenyapkan? Manusia-manusia itu, terlepas dari kenyataan bahwa mereka hanya memiliki umur 100 tahun, membantai kota, mengambilnya kembali, dan mengambil semua sumber daya yang dapat digunakan. Pernahkah Anda melihat yang menggunakan tubuh fana untuk bertahan hidup? Harap pahami juga bahwa semuanya sekarang diseduh dari dunia sengsi jika tidak ada Tuan, apakah Anda? Seluruh keluarga penjahat Dewa Simi pantas mati. Suara Xiao Yan sekali lagi mendengar adegan yang dilihat oleh avatar asli, yang menimbulkan ribuan lapisan gelombang di hati Xiao Yan. Hal yang paling tidak dapat diterima yang tidak dapat dia terima adalah para pemberontak ini. Permaisuri Souyuan yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun atau bahkan lebih telah melupakan diri mereka sendiri, mungkin mereka juga dari tingkat biasa, dan mereka juga anak dari ibu mereka yang melindungi dan membesarkan. Memiliki apa yang disebut keilahian dalam tubuh dan kehilangan emosi dan keinginan dapat membuat kultivasi menjadi lebih murni, tetapi demi kekuatan seperti potensi berburu, bahkan dengan segala cara, mengabaikan semua prinsip. Saudaraku, saya tahu saya salah, saya akan segera keluar dari Taiksu dan berjuang untuk para dewa, mengapa harus melalui api dan air? Saya segera bersumpah demi darah jiwa saya dan meminta Xiongtai untuk mempercayai saya.
Setelah Lai Qian selesai berbicara, dia menyemburkan seteguk darah jiwa, tetapi mata Xiao Yan dingin dan tegas, dia tidak memberi kesempatan pada Lai Qian. Saya percaya bahwa yang hilang dari Anda adalah kualifikasi Anda untuk menjadi orang yang diberikan dewa, dan Anda harus mati. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, dia menyerang dengan tajam dan langsung membunuhnya. Selain memburu potensi, keluarga Lai juga akan menepati janjinya, dan semua keluarga pemberontak akan musnah. Pada akhirnya, Xiao Yan hendak mencari di depan antrian, atau jiwa di depan antrian yang kehilangan tubuhnya berteriak padanya, seolah-olah dia bahkan tidak punya ide untuk melarikan diri, dan agitasi destruktif terpancar dari jiwanya. Xiao Yan mengerutkan kening dan menembak mundur, jiwa di depannya segera meledakkan diri, tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk mencari jiwa. Tak satu pun dari apa yang dikatakan Lai benar saat dia bergabung dengan Taixu, dia telah mengorbankan jiwanya sendiri, dan Taixu ingin mencegah rahasianya bocor, jadi begitu menghadapi pencarian jiwa, jiwanya akan langsung meledak. Xiao Yan mengatupkan giginya dan tidak bisa mencari informasi, jadi dia harus menyerah. Untungnya, yang di depan barisan diambil di telapak tangan, lalu jiwa merasuk ke dalamnya untuk melihat apakah ada beberapa barang pribadi berharga yang tertinggal di depan barisan. Ada banyak puing. Setelah mencari, Xiao Yan sedikit kecewa, tidak ada yang berharga di dalamnya. Segera, Xiao Yan datang ke tubuh Chang Yuhua. Napas Chang Yuhua tidak stabil sekarang, jelas ada luka dalam di tubuhnya, dan dia seharusnya banyak menyiksanya di sepanjang jalan. Tak disangka, para senior justru datang ke sini. Saya pikir hidup saya sudah mati, Chang Yuhua tersenyum kecut. Mengapa Anda ingin datang ke sini? Xiao Yan memandang Chang Yuhua dan bertanya, Chang Yuhua benar ketika dia mendapatkan Miexu Tian Lei Hou. Xiao Yan sangat kedinginan, dan memberi Xiao Yan beberapa informasi, dan akhirnya membimbing Xiao Yan untuk datang lagi. Tidak banyak di dunia ini. Chang Yuhua juga harus memiliki tujuannya sendiri untuk menawarkan ketekunan dan pengetahuan secara cuma-cuma. Sejujurnya kepada senior, saya sangat ingin memasuki Ring of Accumulation dan memenuhi keinginan saya yang telah lama saya hargai. Saya juga berharap senior dapat mencapainya. Selama senior membimbing saya ke dalamnya, saya tidak akan dapat memperoleh pengetahuan nanti. Apakah senior saling membantu adalah sumber junior? Bagaimana dengan cincin akumulasi? Pelajari tentang itu. Xiao Yan bertanya. Beberapa orang telah memasukinya, dan akumulasi padat bukanlah inti dari akumulasi, tetapi Anda adalah ruang yang diubah oleh kepala rumah tangga Jilei setelah jatuhnya Tuan Zheng Jilei. Chang Yuhua berkata perlahan. Apakah penguasa akumulasi telah jatuh? Xiao Yan berhenti.